Ini tak tutup ya, Pak Putu, Pak Ketua, Pak Prabah, silahkan. Nah, mata pelatihannya ini bisa di skip kalau tidak ada. Kemudian jumlah JP-nya kemarin saya 3 JP, tempat pelaksanaannya Zoom, saya sertakan ID sama passcode-nya. Begitu. Nanti yang menilai ini adalah mentor Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Jadi nilai-nilai kegiatan ini sebenarnya kegiatan-kegiatan pengembangan atau penguatan kompetensi bidang tugas ini sepengetahuan langsung dari mentor atau atasan langsung Bapak Ibu. Ya, ada yang ingin bertanya atau ada kurang jelas? Saya Pak Afgan. Oh iya, silakan Pak. Saya mau tanyakan Pak Afgan, kemarin waktu pelaksanaan berapa kegiatan ya? Apakah harus 5 atau 1, 2, 3 saja? Silakan Pak Afgan. Oh iya, pertanyaan yang bagus Pak Rahmat. Jadi kemarin saya itu kegiatannya lebih dari 5. Karena minimal ada 5 kegiatan yang terlaksana di penguatan kompetensi bidang tugas ini. Jadi kemarin saya bikin 8 selama proses habituasi. Jadi begitu. Karena ini minimal harus ada 5 kegiatan penguatan kompetensi bidang tugas. Jadi Bapak Ibu jangan kurang dari 5. Minimal 5, dan kalau bisa lebih itu lebih bagus. Oke Bapak Ibu semuanya paham? Teman-teman semuanya bisa dipahami ya? Bisa Pak Afgan. Boleh bertanya Pak Afgan? Iya silahkan Bapak Ketua. Pak Afgan, saya mau tanya soal standar kompetensinya ini. Tadi kan kegiatannya itu ada 5. Iya. Itu sesuai dengan kompetensi kita. Kalau kompetensi umum bisa tidak dimasukkan Pak Afgan? Kompetensi umum ya? Iya. Misalkan nih kalau contohnya kalau di kesehatan itu kan ada misalkan tentang vaksinasi. Contoh ini, contoh apa namanya? Contoh seminar yang dilaksanakan Pak. Jadi yang seminar-seminar umum itu bisa enggak dimasukkan atau harus sesuai dengan bidang tugas kita saja? Begitu Pak Afgan. Ya, terima kasih. Artinya begini, kalau untuk proses misalnya itu masih dalam satu ranah ya, ranah kesehatan, artinya itu bisa. Karena misalnya begini, Pak Putu ini di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan juga, kaitannya dengan misalnya tadi ada seminar tentang COVID itu kan juga tentang kesehatan. Jadi itu masih dalam satu ranah sebenarnya, jadi tidak masalah. Ataupun misalnya kalau tidak ada, ini cuma kesehatan ya, paling banyak di kesehatan ya. Ada juga di sumber daya ini Pak Afgan, di PU. Ya, misalnya sama Dinas Perhubungan ada. Ya, misalnya dari Dinas Perhubungan atau itu mana Cikasda, Dinas PU sama. Misalnya di Dinas PU saya contohnya, misalnya Dinas PU ada standar kompetensi teknis tentang bagaimana cara membuat slogan yang baik dan benar, gitu kan. Di situ Bapak ikut. Iya, sekali. Nah, namun dengan metodenya ialah atau strateginya penguatan itu, metode penguatan itu dengan webinar. Nah, tuliskan saja di sini. Karena itu juga merupakan salah satu penguatan kompetensi bidang tugasnya Bapak Ibu yang bekerja di situ. Dimasukkan ya. Mata pelatihannya bisa juga mata pelatihan umum misalnya atau mata pelatihan tertentu yang Bapak Ibu ikuti. Jadi begitu, nanti itu kegiatan bidang tugasnya, penguatan kompetensi bidang tugasnya itu Bapak sesuaikan jenisnya di mata pelatihan. Apakah itu mata pelatihan tentang kesehatan, ataukah itu tentang pembangunan, pendidikan, ataupun umum dengan kategori bisa diikuti oleh masyarakat secara umum gitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Ada Pak Afgan, satu lagi Pak Afgan. Ya, silakan.
Baik untuk JP-nya ini Pak Afgan, itu standarnya berapa ya minimal? Sebenarnya untuk JP, standarnya ada 3. Misalnya begini, Bapak Ibu mengikuti kegiatan, itu berapa lama? Itu nanti ada keterangannya kan. Di situ misalnya mulai jam 8 selesai jam setengah 10. Kira-kira berapa JP itu? Ya. 2 JP. Ya, 2 JP. Maksud saya ada enggak standar yang harus dipenuhi? Misalkan dari 5 kegiatan itu harus misalkan 20 JP begitu. Atau berapa dari secara totalnya, total JP yang harus dipenuhi dari kegiatan itu ya? Tugas ya, dari kegiatan itu. Ya. Apakah ada ininya? Ada apa namanya? Ada standarnya begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Putu. Saya jawab langsung, saya bantu Pak Afgan. Jadi contohnya begini Pak Putu, JP-nya itu mengikuti dengan JP pelatihan. Ya, 1 JP sama dengan 45 menit. Nah, tergantung Bapak Ibu bisa menguasai standar kompetensi apa jenis penguatan dari standar kompetensi yang ingin Bapak capai. Contoh nih, saya enggak tahu kalau misalnya saya ada standar kompetensi saya bisa menguasai teknik origami. Misalnya ya, lipat-lipat kertas, tahu kan? Ya, tahu Pak. Nah, kalau saya bisa selesaikan, ini misalnya guru ya, saya bisa guru seni lagi. Saya bisa selesaikan dalam waktu 45 menit, ya 1 JP saja. Saya bisa belajar dalam 2 JP, bisa saja. Tapi jarang, rata-rata itu biasanya 3 JP. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau mengikuti seminar, kalau dia sampai 1 minggu, ya jangan pakai JP, pakai hari. Kan bisa JP, bisa hari, gitu ya? Iya, iya Pak. Nah, oke, silakan Pak Afgan. Iya, terima kasih Pak Rahmat yang baik sekali dan ganteng. Oke, begitu Bapak Ibu semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Rahmat atau Pak Rahmat. Jadi JP dan per hari itu sudah dijelaskan ya. Kalau hitungan JP kita menyesuaikan dengan pelatihan. Misalnya pelatihan kita itu 45 menit per JP. Ketika kegiatan Bapak Ibu itu, kalau hitungannya masih hari, silahkan dalam 1 hari silahkan dihitung dengan JP. Tapi kalau lebih dari 1 hari, itu silahkan dihitung dengan hitungan hari. Begitu Pak Ketua. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sudah jelas. Oke, turun lagi Pak sekarang karena sudah jelas. Kita coba ambil berikutnya. Nah, di kolom di form ini merupakan sebenarnya ini cuma lampiran ya. Jadi ini lampiran kegiatan yang di form sebelumnya. Artinya Bapak Ibu selain mengisi di form sebelumnya, Bapak Ibu diwajibkan juga mengisi formulir yang ini. Artinya nanti nilainya ini disesuaikan dengan form yang sebelumnya. Mengerti Bapak Ibu? Tidak susah kan? Artinya Bapak Ibu membuat kolom secara tabel. Di sini dia menggunakan tanpa tabel. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Rahmat. Oke, teman-teman ya, sengaja saya hadirkan Pak Afgan, mungkin bosan dengan suara saya juga atau dengan saya yang sampaikan supaya lebih fresh. Dan betul sekali apa yang disampaikan Pak Afgan. Beberapa penyampaian itu memang sudah seperti pengalamannya Pak Afgan. Nah, saya minta tolong Pak Putu kembali ke halaman awal, nilai sikap perilaku. Oke. Jadi minta tolong teman-teman ya. Di sini penilaian bobot sikap perilaku peserta bobot 5%, aktualisasi dan PKBT. Oke, itu ada kesalahan, tolong dituliskan di situ aktualisasi saja. PKTBT-nya nanti dihapus ya untuk semuanya ya. PKTBT-nya semuanya dihapus. Hanya penguatan, aktualisasi saja. Oh ya Pak, baik. Oke, nah penjelasannya begini. Kalian berbeda dengan golongan 3. Jadi coba hilangkan sifat untuk mengcopy paste, apalagi kalau mau diambil dari teman-teman dari angkatan sebelah, karena kalian berbeda dengan angkatan 3 ya.
Jadi ini paten. Kalau ada yang tidak jelas, tanyakan sama saya. Jangan bertanya sama teman kalian. Kalau kedisiplinan kepemimpinan, bedanya golongan 3 sama golongan 2, ini bukan mengecilkan, tapi golongan 2 itu pelaksana dan mereka golongan 3 itu sama dengan nilai kepemimpinannya akan lebih tinggi. 30% berbanding dengan kerjasamanya. Ya, berbanding dengan kerja. Itu aja bedanya. Jadi kepemimpinan di kalian di golongan 2 hanya dihitung 15%. Nah, bukan berarti tidak ada, tapi ada dengan porsi kecil. Nah, misal nih, ketika kalian melaksanakan habituasi, ini yang dilihat oleh mentor Bapak Ibu. Jadi kalau mau nilai kedisiplinannya tinggi, tolong disiplinnya tinggi. Ya, hadir tepat waktu selama habituasi, karena kalian kembali. Terus ketika tolong tunjukkan kepada mentor kalian bahwa nilai kerjasama dan prakarsa kalian, ide-ide pemikiran kalian lebih tinggi juga, sehingga dia bisa menilai berdasarkan ini. Jadi kalian ketika kalian serahkan ini, Bu, ini nanti tolong diisi, dinilai selama saya 30 hari melaksanakan habituasi. Ibu, Bapak Ibu tolong pantau saya terkait kedisiplinan saya, kepemimpinan saya, kerjasama saya, dan prakarsa saya. Prakarsa itu ide-ide terkait inovasi kerja yang Bapak hadirkan. Kerjasama yaitu ketika diminta, aku tuh minta tolong dong, ini susunkan laporan ini. Mentornya minta kayak gitu. Tiba-tiba Pak Putu, aduh, maaf Bu, saya lagi sibuk Bu. Maaf Pak, saya lagi sibuk Pak. Saya lagi disuruh ini. Dia bisa nilai kerjasamanya Bapak rendah. Kita stop dulu sebentar ya. Ya Pak. Saya harap untuk tidak bubar dan tetap perhatikan bagi yang tidak hadir. Ya, penjelasan ini saya tidak akan ulang 2 kali. Dan bagaimana strateginya saya sudah minta Pak Afgan tadi untuk bicara. Bagaimana strateginya, karena nilai ini bobot 5%, tapi yang di bawah PKTBT itu nilainya 15%. Besar. Ya, akan sangat mempengaruhi kalian dalam kelulusan atau bahkan untuk mencapai nilai memuaskan dan sangat memuaskan. Ya. Jadi saya harap untuk tidak beranjak dan didengarkan baik-baik. Saya izin sebentar, 5 menit. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut ya. Jadi yang saya mau sampaikan bahwa ini strateginya teman-teman ya. Coba tampil dan berusaha untuk mengikuti kemauan mentor. Pengaruh mentor dalam kelulusan kalian itu tinggi. Ya. Berbagi deh pengalaman dengan teman-teman. Ada yang punya masalah dengan mentor seperti apa? Jangan sampai seperti yang saya saksikan kemarin, mentornya merasa dilangkahi atau merasa tidak di apa ya, kalau orang Jawa bilang tidak diajeni. Ada orang Jawa di sini? Ada Pak. Apa ajeni itu, apa diajeni apa? Mbak Niken yang tahu. Hah?
Mbak Niken yang tahu. Mbak Niken? Ya Pak. Merasa tidak dihormati, Pak. Nah, ya sehingga ranahnya itu yang seharusnya dia bisa jawab, kalian konsultasi dengan orang di bawahnya. Nah, makanya itu kemarin ada kasus, ya seperti itulah yang saya pelajari. Mentor tidak mendukung. Nah, ini bahayanya dalam form seperti ini nanti. Ya, kalian punya nilai 5% ini mempengaruhi loh dari 20% nilai sikap perilaku teman-teman. Ya. Jadi saya harap teman-teman bisa tampil lah, bisa menunjukkan bahwa kalian itu mampu di depan mentor kalian, bisa meringankan tugas mentor. Akhirnya mentornya simpatik dan bisa memberikan nilai. Ingat, sesimpatik-simpatiknya mentor kami masih menilai dengan masuk akal. Misalnya nih Pak Putu Prabowo udah kelewat confidence, mentornya udah mendukung sekali, dia kasih nilai semuanya 100, 100, 100, 100, 100. Mohon maaf, nanti akan kami kurangi. Gitu ya. Jadi tidak akan kami fasilitasi nilai di angka segitu. Ya maksimal lah 95 itu masuk akal. Ya, jangan 97, 98, 97, 98 akan kami turunkan juga. Sampai batas masuk akal. Ya. Jadi itu strategi pertama. Kalau sudah punya crash dengan mentor ya silakan. Mumpung masih bulan puasa, masih bulan baik, Lebaran main ke rumahnya mentor. Silaturahmi ke rumahnya mentor. Ya. Bawa kue. Ya. Jadi bukan saya mengajarkan apa ya, tapi maksudnya begini. Binalah hubungan baik dengan mentor. Nah, kalau misalnya tidak dengan, ya saya tidak mengajarkan dengan cara lain, tapi dengan menunjukkan kemampuan saja itu sudah cukup. Ya, Bapak cukup mampu, saya rasa pasti nilainya tinggi-tinggi nanti di sini. Jangan keras terus seakan-akan kalian merasa lebih pintar dari mentor, ya udah sisanya kayak gitu nanti. Ya, itu yang pertama. Untuk nilai penilaian sikap bobot perilaku peserta itu yang saya mau titip bahwa karena porsi besar di sini kedisiplinan dan kerjasama, ya tolong disiplinnya ditunjukkan kepada atasan langsungnya supaya atasan langsungnya bisa memberikan nilai yang baik. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan terkait ini. Koreksi saya hanya ada di aktualisasi. PKBT-nya nanti dihapuskan. Oke? Baik Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, sekarang turun yang kedua. Seperti yang disampaikan Pak Afgan tadi. Nah, betul sekali. Nah, yang saya mau tambahkan saja dari penjelasan Pak Afgan bahwa standar kompetensi itu sifatnya umum. Oke, kita break dulu. Aku ngomong aja saat dikata ilah tunggu.
Saya lanjut sedikit, maaf saya sita waktunya teman-teman. Jadi gini, caranya ngisi ini adalah dibalik tapi dari bawah. Dari halaman 3. Coba kembali ke halaman 3, Pak Putu. 1, 2, 3, 4 ya. Halaman 4. Nah, dimulai dari sini. Tadi sudah disampaikan Pak Afgan minimal 5. Ya, minimal 5 boleh 8. Tapi lebih pun nanti akan kami pilih mana yang dinilai baik oleh Bapak Ibu. Semakin banyak kompetensi yang Bapak Ibu kuasai. Jadi berpikirnya begini. Ibu ini bertugas, Bapak Ibu ini bertugas. Punya jabatan fungsional. Nah, untuk mendukung jabatan fungsional itu dibutuhkan standar kompetensi Bapak Ibu untuk menjalankan jabatan fungsional tersebut. Kalau orang kesehatan apa gitu ya. Jadi standar kompetensi misalnya nih, kalau misalnya Pak Putu di transfusi darah ya? Ya, Pak. Kasih saya standar kompetensi besar deh. Apa di situ? Melakukan uji cross matching, Pak. Melakukan uji cross matching. Uji cross matching. Cross matching. Iya. Uji cocok serasi. Melakukan uji cross matching. Itu bukan standar itu bukan salah satu jenis dari standar kompetensi. Kalau misalnya dibagi nih standar kompetensi teknis, standar kompetensi umum atau administrasi, dia masuk di mana tuh, Pak? Di teknis, Pak. Di teknis. Oke, Ya. Standar kompetensinya cukup jelaskan teknis. Standar kompetensi teknis kesehatan, misalnya begitu. Oh, jenis ya. penguatan kompetensinya yang Bapak jelaskan tadi, sebutkan tadi apa? Oh iya, melakukan uji cross matching, Pak. Oke, apa tujuannya melakukan cross matching itu? Untuk ya agar tidak terjadi kesalahan dalam transfusi darah, Pak. Oke, berarti sudah terisi di nomor 3 ya tujuannya ya? Iya, Pak. Strateginya untuk mempelajari cross matching apa, Pak? Bisa lewat praktik, bisa lewat webinar, Pak. Oke, bisa lewat praktek, bisa lewat webinar. Kalau dibuka webinar ada. Kalau mau praktek langsung berarti ada yang mengajari. Ya, entah Pak. itu atasan langsung, teman sejawat yang dianggap ahli, gitu ya. Ya, Pak. Jadi strateginya bisa klasikal, bertemu langsung, bisa juga dengan melakukan webinar sosialisasi atau mempelajari mau lewat media sosial, bisa. Mata pelatihannya ikuti aja standar kompetensinya, ya. Mata pelatihannya ikut aja standar kompetensinya, penguatan kompetensi teknis kesehatan, bidang kesehatan misalnya seperti itu. Nah, untuk mempelajari tadi itu uji cross matching ya, betul ya, Pak ya? Iya, iya, Pak. Ya, kira-kira Bapak butuh berapa lama untuk mempelajarinya sampai Bapak mahir? Kira-kira Pak sekitar 7 hari, Pak. Sekitar 7 hari, masukkan 7 hari. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Laboratorium apa? Ya. Mau sebutkan unitnya bisa? Bentar ya Pak ya, bentar saya angkat. Oke, nah sampai di tadi tempat pelaksanaannya di mana, lab nilai. Nah, yang menilai adalah atasan langsung mentor. Ada 2 catatan penilaian. Misalnya begini, Pak Putu di unit transfusi darah untuk melaksanakan untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai, mungkin ada kompetensi lain di bidang lain yang Pak Putu mau pelajari. Ya. Di bidang lain, di subunit lain, di luar subunit Pak Putu Praba yang mentornya bukan mentor Bapak sekarang. Oh iya. Ya. Ada nggak Pak Putu? Ada Pak, seperti contohnya kewaspadaan universal Pak. Oke, kewaspadaan? Universal. Itu ya. Tempat lain. Kalau itu Bapak mau kuasai untuk mendukung kompetensi Bapak, berarti Bapak butuh mentor lain.
Oke, nah masuk di kegiatan 2 mungkin itu kewaspadaan universal, jenis penguatannya, kompetensinya itu. Tujuannya untuk apa Bapak kuasai itu? Begitu seterusnya sampai di bawah, sama dengan tadi. Ya, Pak. Tapi kalau dia membutuhkan mentor lain, silahkan yang menandatangani mentor lain. Coba turun ke bawah Pak Putu. Paling bawah, yang ada kolom tanda tangan. Yang ada kolom tanda tangan Pak Putu. Nah, tolong isi dengan jabatan. Kalau seandainya ini di luar mentor Bapak, yang kolom ini mengikuti di kegiatannya. Misalnya kegiatan keempat Bapak ada mentor lain yang mengajarkan Bapak. Jadi di keempat nanti kegiatan di bawah kegiatan keempat ada atasan langsung pimpinan unit yang menandatangani Bapak mempelajari itu. Meskipun di bawah nanti secara keseluruhan. Ya. Jadi standar kompetensi itu bisa lompat bidang seperti yang Bapak tanya. Misalnya ada umum kita mengikuti webinar tadi Bapak bertanya begitu Pak Afgan ya. Bisa, tapi jangan semuanya yang Bapak ingin pelajari itu adalah kompetensi orang lain. Ya, kalau satu nggak apa-apa. Usahakan. Nah, pertanyaan berikutnya semua diisi sudah nih sampai dinilai. Jadi mentor tadi yang lain sempat menilai, sudah menilai satu, dia kasih nilai 90 misalnya. Ya. Setelah semua 5 kegiatan terisi dan di bawah sini tertanda tangan oleh mentor atasan langsung, ingat ya, kalau ada mentor lain mengikuti di kegiatannya, mengetahui. Jadi dia bertanda tangan juga. Ya, jelas ya? Jelas. Oke, sekarang setelah semuanya terisi, nilai ini direkap di, tolong naik ke atas Pak. Abaikan ya itu nomornya, seharusnya cuma 1 sampai 8, tapi itu berulang-ulang terus itu. 9, 10, 12, seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagi. Oke, terus ke atas, nanti diperbaiki ya, karena ini formatnya Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Nah, semua uraian tadi masuk ke dalam sini. 5 kegiatan tadi masuk ke dalam sini. Rekapitulasi nilai penguatan kompetensi bidang tugas. Nilai yang sudah tertera di bawah, naik di atas sini juga, di kolom nilai. Ya. Kemudian ditandatangani oleh mentor atasan langsung dengan cap basah. Oke? Paham ya? Nah, ada pertanyaan, Pak, apakah di sini ada standar kompetensi? Ada 5. Nah, misalnya nih saya punya standar kompetensi yang harus saya kuasai untuk jabatan pelaksana itu hanya 3. Tadi saya berbicara standar kompetensi. Standar kompetensi itu artinya jenis penguatan kompetensinya ada beberapa. Bisa 1 standar kompetensi, 5 jenis penguatan kompetensi. Betul ya Pak Putu ya? Ya betul Pak. Nah, kalau misalnya kompetensi bidang teknis bidang kesehatan itu misalnya bisa banyak tuh. Nah, bisa mengulang standar kompetensi itu. Misalnya standar kompetensi yang di nomor 1, di nomor 2 tetap standar kompetensi itu, tapi jenis penguatan kompetensinya berbeda. Itu bisa, nggak masalah. Ya, jadi nggak harus beda standar kompetensinya sampai di 5 itu. Bisa hanya 3 standar kompetensi. Contoh guru itu cuma punya 4 standar kompetensi. Pedagogis, sosial budaya, terus saya lupa lah. Jadi dia cuma 4 lah. Terus gimana harus 5? Ya dalam kompetensi pedagogi itu bisa jenis penguatannya bisa sampai 3, 4. Yang mana yang dia mau pilih? Oke? Oke, baik Pak. Stop share dulu. Oke, sudah jelas ya Bapak Ibu? Kalau ada yang merasa ketinggalan, boleh ditanyakan. Kalau saya merasa kecepatan, boleh ditanyakan. Saya ingatkan, nilai sikap perilaku itu 20%. Kalian sudah tempuh di MOC sebagian, dari kami nanti sebagian, dari mentor kalian sebagian. 15%, 15% nilai sikap perilaku. Saya yang salah atau saya yang ada yang keliru? Mungkin ada yang masih ingat kemarin waktu di pengantar Ibu Kaban? Intinya gini deh. Intinya bahwa teman-teman punya ketergantungan dengan mentor atasan langsung. Ya. Saya tidak mengajarkan yang tidak baik, tapi kalau bisa mempengaruhi, ya mungkin bisa lebih baik. Kalau saya dengan cara mempengaruhinya, ya dengan menunjukkan kemampuan saya. Terserah. Misalnya Pak Putu
Dia mau menunjukkan dengan cara menjilat, mentorku ganteng, pagi-pagi rajin bapak ini. Bisa kan, siapa yang tahu? Mentornya misalnya cantik nih. Waduh, ibu cantik. Bu, tolong dong diisikan saya ini. Gak ada yang tahu. Kayaknya model-model kayak gitu Pak Sofyan Juliansa tuh. Raja Gombal tuh Pak Sofyan. Ya. Atau Pak mana? Ada tadi saya lihat ada siapa? Ada Harry Potter. Mana Harry Potter di ruangan ini? Taufik. Mana Taufik? Resen. Hafiz. Mana? Hafiz. Mana Taufik? Iya kan? Ya Pak. Ya, enggak. Oh itu tuh. Kayak Harry Potter kan? Oke. Jadi Pak Taufik ini kan dari Cikasda ya? Iya Pak. Punya standar kompetensi sendiri kan? Ada Pak. Oke. Jadi sudah paham Pak Taufik? Sudah Pak. Oke. Jadi bukan terkait majis ya Pak. Nah itu yang saya bilang. Pengaruhi mentornya. Tunjukkan. Pak Jufri. Pak Jufri. Iya Pak. Ya, Pak. Sekedar informasi yang saya sampaikan, tidak ada keterikatan Bapak dengan mentor. Ya, kemarin yang menjadi pertanyaan besar itu karena mentornya langsung, loh kamu kok ngelewati SOP-nya enggak bertanya langsung ke kepala lab, betul nggak? Iya Pak, ya Pak. Nah, itu jadi pelajaran teman-teman ya. Nggak terlambat Pak Jufri, silakan diperbaiki, temui mentornya, terus temui Pak Yamin secepatnya. Iya Pak, ya teman-teman. Ya, oke. Itu yang saya bilang, keterikatan dengan mentor. Ya. Ibu Ristia. Ibu Ristia itu mentornya Ibu siapa? Kepala bidangnya siapa, Bu? Ibu Santi ya? Ibu Santi Darmianti ya? Iya. Sudah saya paham apa yang Ibu Ristia bilang. Meskipun Ibu tidak menyalakan mic-nya, saya paham juga. Nah, itu yang saya bilang. Jadi teman-teman ya, bahkan kedekatan itu kita bangun. Bahkan ada titipan begini sama Pak Rian, bilangnya kayak gini, itu anak didik saya, adik saya Pak Rian, kayaknya gitu. Jadi apa ya, menimbul bukan dalam hal positif ya, bukan dalam hal negatif, tapi menimbulkan kedekatan itu bisa dengan cara kerja. Nah ini menjadi ranah mentor, ya. Ayo dong berlomba-lomba, tunjukkan. Makanya saya bilang cara paling mudah apa? Ringankan kerja mentor, tunjukkan kemampuan kalian. Ketika dia merasa ringan dengan kemampuan kalian, yakin saya, nilai itu tutup mata dia ngisi. Apa ini? Nah, sudah 90, 92, 95. Oke, yang saya tidak mau terima adalah itu kalian yang isi terus kalian minta tanda tangan mentor. Sampai mentornya bersuara, orang bukan saya yang kasih nilai kok. Itu mereka sendiri yang nilai, saya tinggal tanda tangan. Oke. Pak Rizky nggak suka lihat kayak gitu tuh. Begitu dia langsung kelola nilai PIC-nya langsung dia turunin ke 70 semua. Nggak tahu. Ya. Jadi saya harap hindari yang kayak gitu, minta mentornya yang menilai. Ya. Dengan cara mana yang saya bilang tadi? Jangan ngikuti caranya Pak Sofyan, Raja Gombal, dia gombali terus. Mentornya dia gombali terus. Dia nggak tahu kita, tapi mentornya merasa senang, kan? Siapa sih yang nggak senang? Ya, saya bukan tukang gombal, Pak. Saya bukan tukang puji, bukan tukang tende. Cuman saya orang yang menjalankan ibadah sebagian, yaitu menyenangkan hati orang lain. Dengan cara ya digombal itu. Ya nggak ada yang salah kan gitu. Dengan ada orang yang kayak gitu digombal, udah sini nilaimu sini, diisi udah. Tek 100 semua. Siapa yang tahu? Ya punya cara sendiri, strategi sendiri. Yang jelas saya pastikan bahwa Bapak Ibu mentor punya peran atas 2 indikator penilaian ini. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tuh. Kalau Pak Afgan yang bertanya tadi, kalau Pak Afgan yang sampaikan tadi banyak yang raise hand. Giliran saya nggak ada yang mau bertanya. Udah deh, Pak Afgan aja deh saya. Mungkin Pak bosan. Bosan ya Pak Rizky ya? Mungkin bosan. Bukan dari mulut Pak Rizky yang saya harapkan.
Ya udah kalau begitu pematerinya Pak Afgan dan Pak Rizky aja, saya izin pamit mundur kalau gitu. Jangan juga merayu begitu. Saya tidak suka merayu, Pak. Cuma suka merayu. Suka ngegombal. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Bu Rizky Nasila itu lepas. Ketawanya lepas tuh. Giginya lepas juga, Pak. Dia ketawanya lepas banget kalau saya lagi tersiksa sama. Ada yang bertanya, Mat? Hah? Nggak ada. Hitungan ketiga bertanya semua. Itu Bu Rizky Nasila bertanya, Pak. Iya, silakan Bu Rizky. Nah, itu? Ya, itu. Bagaimana caranya lepas gigi? Bu Rizky jurusan apa ya? Perawat, Pak. Oh, Masya Allah, kok kebetulan sekali ya? Mulai. Tadi malam ibu saya bilang kalau cari mantu, kalau bisa perawat ya, supaya bisa dirawat baik-baik. Udah, Pak Jofri, udah ketawanya. Oke, saya minta pertanyaan. Saya yakin jangan sampai bertanya lagi belakangan loh ya. Sudah saya jelaskan, saya harap semuanya sudah bisa mengerjakan itu dan dikumpulkan nanti. Metode pengumpulannya gini. Fisik dikumpulkan melalui ketua angkatan. Tapi sebelum dikumpulkan kalian scan dan kirim ke saya. Ya, sudah bertanda. Karena sudah ditanda tangan ya, sudah lengkap ya, sudah ditanda tangan, cap basah semuanya, dikumpul fisiknya ke Pak Putu, nanti Pak Putu yang kirim ke saya dan masing-masing mengirim via WhatsApp ke saya. Hah? Repot. Oke, kalau begitu begini, kata Pak Afgan repot. Dia bisik-bisik tuh, repot. Disiksa aja, terlalu enak mereka kalau lewat WA. Katanya gitu, katanya Pak Afgan. Ya, nah, jadi gini deh. 2 hari sebelum pembimbingan rancangan, ini saya harap sudah selesai. Oh, penegasan saya sekali lagi begini. Ini berbeda dengan kegiatan yang ada di aktualisasi. Jadi jangan kegiatan aktualisasi dituangkan ke dalam PKTBT ya. Ingat, beda. Nah, 2 hari sebelum pembimbingan rancangan, dikumpulkan fisiknya, dimasukkan ke flash disk. Flash disknya 1 orang saja yang ketemu dengan saya. Kalau misalnya bosan ketemu dengan saya, boleh ke Pak Afgan. Kalau bosan lagi dengan Pak Afgan, boleh dengan Pak Rizky, boleh dinyalakan kameranya Pak Rizky. Nah, itu dia. Belum mandi ternyata. Bapak Ustadz Solmed kita. Iya, Pak Ustadz. Ustadz Solmed. Kalau bosan dengan saya, silakan ke Pak Afgan. Kalau bosan dan Pak Afgan boleh ke Pak Rizky. Kalau sudah bosan dan Pak Rizky ya sudah kamu kumpul sendiri ya itu barang. Tidak ada yang mau terima juga. Jadi 2 hari, kenapa? Supaya kami bisa menginput nilai itu sehingga ketika 1 hari setelah kalian ujian rancangan kami sudah bisa rapat kelulusan. Ya, jadi secepatnya. Boleh begitu Pak Putu? Boleh. Boleh Pak. 2 hari sebelum pembimbingan rancangan. Jadi jangan ada alasan Pak Putu. Pak, Pak, ini Ibu Nurno belum kumpul Pak. Saya nggak mau tahu. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Ujian rancangan atau ujian aktualisasi Pak? Sorry, ujian aktualisasi Pak Putu. Iya Pak. Saya sengaja bilang kayak gitu, soalnya Pak Putu nggak ada yang mau bertanya tadi. Jadi saya pancing. Iya Pak. Oh ya cowok yang tanya. Iya. Lah kok cowok yang tanya, heran saya. Ayo. Jadi jelas ya Bapak Ibu? Pak Sofyan? Pak Sofyan? Ya. Ya, jelas ya? Ya, Pak. Ya. Masih Nggak, ada yang bertanyakan Pak Sofyan? Kayaknya itu matanya bantalnya tuh dekat sekali, kayaknya baru bangun tidur ya Pak. Enak ya, habis ujian enak ya. Balas dendam Pak. Hah? Bagus mimpinya Pak. Kalau begitu kasih tahu dong saya mau pasang di Singapura. Apa Pak Sofyan? Puasa bilang mimpi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya tawari yang terakhir kalinya. Kayak murahan sekali saya. Sampai nawar-nawar. Pokoknya kalau begitu saya ketok hari ini. Kalau ada yang bertanya saya nggak tanggapi. Ketika sudah di ruangan ini tidak bertanya, kamu bertanya di WA, mohon maaf. Silahkan langsung dijawab oleh Pak Rizky. Bukan begitu Pak Rizky? Boleh Mas, tapi berbayar. Jangan berbayar.
Jadi saya mohon teman-teman kalau ada yang tidak jelas di atas tolong disampaikan. Saya harap ini Ibu Nurno, Taufikul, Niken, Ilham, Ernest, ini Cristiano Ronaldo 90, Anda tahu Ibnu Abil, Jumniati, David Kennedy yang tidak menyalakan Ibu Jumiati. betul mengikuti ya, betul mengikuti bukan hanya jadi kalau mereka ini bertanya, tolong dicatat Pak Afgan ya, yang matikan kamera ini. Kalau bertanya, kalau bertanya, saya anggap mereka hadir. Jadi nggak akan saya tanggapi lagi. Pak, saya bingung dengan ini. Oke. Jadi ya teman-teman, kalau misalnya ada kebingungan, Pak, betul saya sudah isi seperti ini, langsung ke Pak Afgan. Langsung ke Pak Rizky, ya. Karena saya sudah tawarin di sini, nggak ada yang mau bertanya juga. Nah, enggak, silakan ya. Nanti kalau misalnya sudah isi beberapa, diteruskan, Pak, sudah betul nggak penilaian saya kayak begini? Pengisian saya seperti ini. Sebelum saya serahkan ke mentor saya, bisa dilihat nggak? Nah, itu boleh diteruskan ke kami ya. Siap. Supaya kami bisa nilai, berikan masukan, dan bisa Pak Ernest. Prakasa ini. Ini yang syuting itu ya, manusia setengah kuda itu ya? Setengah salmon ya? Sorry. Diajar dulu Pak Ernest ini Pak Rahmat. Kenapa Pak? Dia tegang sekali kemarin. Oh biasa, namanya laki-laki ya tegang lah Pak Rizky. Sampai kentara keringatnya. Oh gitu. Aduh. Biasa itu. Tapi saya dengar bocoran dari Pak Arhan, nilai kalian bagus-bagus. Berapa? 60. Ya udah nggak usah disampaikan. Spoiler terus. Oke, terkait yang tadi ya, Ibu Jumniati ini kayaknya belum mandi nih, nyala mati. Nah itu kan ketawa lagi dia. Jadi yang nyalakan kamera ini yang sudah mandi semua, kayaknya kayak gitu. Yang tidak nyalakan kamera nggak mandi. Pak Firsal di warung kopi ya? Samping rumah Pak, numpang wifi. Iya. Oh pantas, tembus lambang kopinya tuh. Bapak nggak puasa ya? Ayo. Masih puasa Pak, masih puasa, belum tergoda. Lah kok ada warung kopi? Coba lihat tangannya gini Bu ya sih. Kok nggak ada batu gioknya? Biasanya banyak. Oh itu tesi ya? Oh silakan. Kok ketawa sih? Ketawa terus. Iya. Orang cuma nanya juga. Mati lagi kameranya. Siapa? Oke, berarti sudah nggak ada nih ya. Ya, daripada saya gombal terus, Ibu Elvani Pak Rahmat gombal terus mukanya udah tegang sekali tuh. Saya jadi takut nana. Ini nyampein atau mau gombal sih? Oke? Nah, kayak Bu Vivin juga nih, jarang senyum Bu Vivin ini. Ada yang mau tanya, oh akhirnya senyum. Saya takut loh, bener, sumpah saya takut. Ini Bapak ngapain sih? Masalah nilai. Iya, kenapa Bu? Silakan. Itu nilainya mentor kemarin 1 sampai 100 ya? 1 sampai 100, betul Bu. Tapi tadi yang saya sampaikan ya Bu ya, kita masuk nilai yang masuk akal ya. Karena nilai 100 itu adalah nilai sempurna. Dan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya, gitu. Bu. Tolong kasih nenek dulu. Menangis Pak. Iya, tapi nggak membahas. Di record. Nah, kayak gitu. Akhirnya yang muka-mukanya jarang senyum itu mulai bertanya. Coba yang Pak Charles, ya Pak Charles, ampun Pak Charles. Ya, ada yang mau tanyakan Pak Charles? Ya Pak. Hah? Sudah jelas Pak. Sudah jelas atau blas? Jelas Pak. Oh jelas. Oke. Pak David Kennedy. Artis-artis semua ini. Iya. Namanya keren-keren semua ini. David Kennedy, Wahyu Akbar, Cristiano Ronaldo 90 kayaknya nggak hadir ini, cuma ikut nyalakan aja. Ya mudah-mudahan mereka ngerti lah. Ya, dan nilainya juga bagus. Oke?
Tadi nilai 1 sampai 100 betul, tapi jangan diisi nilai 50, Bu, nggak lulus. Ya. Jadi kalau bisa nilainya 71 ke atas ya. 71 lah minimal. Sampai 95. Sampai 95 gitu loh. Rentangnya di antara segitu. Jadi misalnya mentornya mau isi, kamu mau isi nilai berapa nih? Pak, saya favorit nilai 55, Pak. Saya kasih 80. Jangan, Pak, saya favorit sekali dengan nilai 55. Enggak kayak gitu juga ya. Kayaknya saya hoki. Tadi malam saya ketik rek spasi hoki. Kalau nilai 55 hoki saya. Jadi nilainya 71 sampai 95. Di bawah 71 enggak lulus. Ya. Di atas 95 saya anggap kalian hebat. Karena akan saya turunkan ke 95. Kalau Pak Sofyan itu kalau gombal pasti nilainya 95 ke atas, tutup mata mentornya ngisi itu. Ya. Apalagi kalau dia pakai dasar mimpi. Jangan-jangan nilaimu nanti kau pakai mimpi. Perasaan sesuai mimpi saya sudah setor, Pak, PKTBT saya. Ya udah. Oke. Untuk mempersingkat waktu